Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi kita selaku hambanya untuk berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga dan juga pikiran untuk menghindari dan menjauhi apapun itu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara larangan-larangan Allah yang wajib untuk kita jauhi dan hindari. Salah satu di antaranya ialah al-khamru, yaitu minum-minuman keras atau apapun yang bisa membuat seseorang yang mengkonsumsinya jadi mabuk. Itu wajib hukumnya untuk kita hindari dan kita jauhi. Kenapa? Sebab jikalau kita memaksakan diri atau mungkin nekat untuk mendekatinya, kemudian mengkonsumsinya, maka disitulah kita mendapatkan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man saribal khamra hatta yazila aqluhu ya'tihi asyaitanu fi duburihi arba'ina marratan kama ya'ti ar-rajulu imra'atahu. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya begini, man, barang siapa orangnya, sariba, yaitu yang meminum, al-khamra, terhadap minum-minuman keras, hatta yazila, hingga hilang, akluhu, akal sempurnanya. Kalau begitu, yaktihi, maka menyetubuhinya. Siapa? Asyaitonu, setan, fi duburihi, melalui duburnya, arba'ina marrotan, 40 kali, kama yakti, seperti menyetubuhi atau menjimai, ar-rajulu, seorang lelaki, menyetubuhi imro'atahu, terhadap istrinya. Dalam penjelasan ini, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan bahwasannya barang siapa orangnya yang mengkonsumsi minum-minuman keras sampai akal pikirannya hilang, artinya benar-benar mabuk, kalau di situ maka setan menyetubuhinya melalui lubang duburnya, atau setan mensodomi orang tersebut. Berapa kali? Arba'ina marrotan, 40 kali. Nabi mencontohkan sebagaimana seorang lelaki menyetubuhi istrinya sendiri.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui, setan atau iblis alaihi laknat itu adalah musuh yang nyata bagi kita selaku hamba Allah, selaku umat muslim. Dengan demikian, wajib hukumnya bagi kita untuk memusuhinya, untuk melawannya dengan berbagai macam amalan-amalan kebaikan, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak baca Al-Quran, berzikir, bersolawat, laksanakan perintah-perintah Allah yang wajib, jauhi larangannya. Dengan demikian insya Allah kita akan mampu mengalahkan setan alaihi laknat berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jikalau kita sebagai umat muslim tidak mau menjauhi, tidak mau menghindari larangan-larangan Allah, justru malah didekati dan ia jalankan dengan sukarela, dengan senang hati, bahkan dengan berbangga diri ketika mampu melaksanakan larangan Allah, ketika berani dirinya untuk melanggar perintah Allah, bangga bisa mabuk, ketawa bisa sampai menghabiskan homer sekian banyak, maka ketika itu apalagi saat orang mengkonsumsi miras ini sampai akalnya hilang, sampai mabuk, tidak sadarkan diri, itu bukan berarti kita melawan atau melemahkan iblis setan alaihi laknat ini, tidak. Justru ketika itu setan mendatang dan disodomi oleh setan ini melalui tubuh 40 kali oleh iblis alaihi laknat ini. Dicontohkan oleh Nabi sebagaimana menyetubuhinya seorang lelaki kepada istrinya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Begitu celakanya orang-orang yang gemar mengkonsumsi minuman keras ini. Sudah ia mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal fikirannya terganggu, kesehatannya pun terganggu. Di situ setan sukaria, senang-senang, bergembira melihat orang terkapar mabuk, baik itu laki-laki ataupun perempuan, disetubui oleh setan ini orang tersebut. Andai kata hijab dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kata kasaf kita semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala, seandainya mata ini mampu melihat, dikasih tahu oleh Allah, maka orang-orang yang sedang mabuk itu, di samping ia terkapar, otaknya, akalnya sudah tidak normal, ketika itu andai kata kita bisa melihat, disitulah setan alaihi laknat sedang mensodomi dia 40 kali kepada orang-orang yang mabuk ini. Na'udzubillah min dzalik. Tentu kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, Kitabullah, dan juga hari akhir, adanya hari pembalasan, tentu kita tidak menginginkan setan itu senang, setan itu menang menggoda kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat mungkin kita harus melawan kekuatan setan ini dengan berbagai macam ibadah-ibadah kepada Allah. Dengan demikian insya Allah setan akan melemah. Tapi sebaliknya, jikalau kita melanggar perintah Allah, terutama kita gemar mengkonsumsi minuman keras, ketika itu orang tersebut apabila sampai terkapar atau sampai hilang akal sempurnanya, maka dia disetubui, disodomi oleh setan 40 kali. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, mari saudaraku dimanapun berada, kita tahan nafsu kita. Ketika kita sedang terbesit
ada keinginan untuk mencoba minuman keras. Ketika hati kita, nafsu kita menginginkan mengkonsumsi khamr, kita tahan sekuat mungkin. Dengan cara apa? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa lagi? Mengingat akan dampak negatif yang didapatkan bagi pemabuk ini. Mengingat apa lagi? Mengingat ancaman Allah sangat berat, baik di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita sayangi diri kita. Kita hargai jasad kita ini. Jangan sampai kita menelantarkan, menyakiti. Salah satu di antaranya ialah dengan gemar mengkonsumsi minum-minuman keras. Artinya apa? Jikalau kita menjauhkan diri dari khamr, itu berarti kita mencintai, menyayangi jasad diri kita masing-masing. Akan tetapi, jikalau kita gemar, hobi mengkonsumsi khamr, itu artinya sama dengan kita tidak mencintai dan tidak menyayangi diri kita masing-masing, dengan mendaftarkan diri kita menuju murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat menjadi tambahan ilmu yang barokah, yang manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita hingga kita mampu menjalankan segala perintah-perintahnya dan mampu menjauhi segala larangannya. Salah satu di antaranya ialah menjauhi khamr atau minum-minuman keras ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.